Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami bisa kembali menyapa Anda sewarga, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamon. Bang Don, apa kabar? Ya, baik. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita. Bangun. Lama nggak melihat. Tapi ini penting, kenapa saya tanya kabar Bang Don? Iya. Ya, yang penting baik, sehat, bahagia. Karena kita itu sekarang kan tidak pernah lepas dari media sosial, Bang. Betul. Ya kan? Setiap hari kita juga menggunakan gawai yang terkoneksi dengan media sosial. Dan gaduhnya juga luar biasa. Gaduhnya, apa yang Abang paling sering terima informasi lewat medsos? Nah, termasuk yang sekarang kita banyak kali terima itu adalah kegaduhan kontroversi ijazah Pak Jokowi. Oh ya. Dan gaduhnya itu makin naik sampai pada tahap ketika itu ada gelar perkara. Oke, Dan khusus. sampai khusus kita pula ya? berpikir ini kok lama dan belum selesai. Dan saya kadang-kadang merasa bahwa akal sehat saya itu tidak bisa menjangkau itu. Iya. Cuma kita mau tidak mau kan menerima arus informasi. Betul. Tanpa bisa kita tolak, kita cuma bisa menyortir ya Bang ya? Saya berusaha untuk diet informasi. Oh, menarik itu. Tetapi hal-hal seperti ini selalu menggoda untuk dilihat. Iya. Walaupun misalnya begini, ada kontroversi ijazah Pak Jokowi. Kata Pak Roy dan kawan-kawan itu ijazah palsu. Iya. Tapi pertanyaan jurnalistik saya selalu mengatakan, apa iya basis tuduhan mereka itu berdasar? Iya. Apakah data dia jangan-jangan ketika misalnya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pramuka. Pasar Pramuka. Jangan-jangan apa yang mereka ambil juga dibuat di Pasar Bener gitu. Itu yang Makanya kemudian semua nanti harus dibuktikan di pengadilan kan. betul. Makanya saya setuju, saya mau pinjam statementnya Bang Don soal kontroversi ijazah. Iya. Ini diksi yang menarik karena kalau kita gunakan ijazah palsu, pasti itu diksi yang digunakan Roy Suryo dan teman-teman. Iya. Ya kan, sementara Pak Jokowi juga lewat laporan ke Polda itu kan jalan terus kan Iya. soal perbuatan tidak menyenangkan begitu kita ya. tidak mau ada trial by the press. Ya. Tapi di Doncast nggak ada trial by the Doncast, Bang. Tentu. Kita akan diskusi, kita dudukkan masalah, kita taruh di atas meja kita ini, dan kami hadirkan juga orang-orang yang berkompeten, khususnya kita angkat isu kali ini soal kontroversi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kegaduhannya. Kenapa kita bahas soal kegaduhannya? Karena dari matahari terbit sampai tengah malam itu handphone saya tangtung mulu Bang. Ya kan? Apalagi di newsroom. Oke, Bang Don. Ya. Kita sudah hadirkan di sebelah kanan Bang Don ini sosok yang sudah tidak asing lagi, yang sering juga menghiasi layar Nusantara TV. Ya. Dia juga sebagai pendiri kedai kopi. Saya penggemar pikiran-pikirannya. Saya juga begitu. Karena kalau dia ngomong enak, Ya. easy listening, kontennya oke. Iya, masuk ya. Tapi saya tidak tahu kedai kopi yang dia dirikan itu benar-benar kedai kopi atau kedai politik. Hendri Satrio, Mas Hensat, apa kabar? Sensat. Baik, sehat-sehat. Wah, Sehat ya. Emang nggak ketemu. saya cukup kaget juga. Kenapa kaget? Pada saatnya apa kabar? Lah, emang kan jarang ketemu di kantor. Enggak lah. Ya, satu lantai beda ruangan. Tapi ya, kalau sama Mas Hensat ya apa kabar bener ya. Ketemunya biasanya pakai Zoom ya. Itu kalau ini. Itu tetap seperti basa-basi, cuman sekali seminggu kita ketemu. Tapi kalau saya tanya apa kabar yang berikutnya, karena orangnya jauh. Jauh. Tidak di Indonesia. Ya kan, saat ini lagi di negeri Belanda. Kabur aja dulu. Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Kabar baik. Hai, Selamat Mas pagi, Fahmi, Bang. luar biasa ketemu Ya. Anda di sini. Nah, Posisi sekarang lagi di mana ini? Tempat khusus sih. Sekarang lagi di Maastricht saya. ketemu di tempat khusus sih, betul. Iya. Di Maastricht, di Belanda ya. Ini Bang Handri, saya kabur aja dulu sebentar nih ya. Tapi balik, Thomas. Insya Allah balik. Nah, ini berarti Mas Fahmi ini gengnya Karding. Dari Kartik itu kan kabur aja dulu. Oh iya. Kalau Cari kerja di luar negeri. Iya. Atau mungkin calon dirjen nanti nih. Kalau Mas Hensat nggak ada keinginan untuk masuk kabinet begitu? ya amin aja. Oke, kita mulai dulu ya. Kenapa kita berdiskusi di Doncast? Karena semua gara-gara Mas Fahmi punya hasil penelitian Drone Emprit ya kan, yang seminggu terakhir ini juga kita diskusikan di Nusantara TV. Mas Fahmi, saya minta Anda update dulu, khususnya hasil risetnya Drone Emprit selama seminggu terakhir, dan kalau bisa sudah ada perkembangan pasca berlangsungnya gelar perkara khusus ini. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih ya. Jadi
Ini saya lagi enak-enak di Maastricht ini, tempat lahirnya Euro. Kemarin dihubungi. Aslinya saya diajak ngomong politik ya. Iya, bentar lagi saya traveling balik ke Jerman soalnya. Jadi tadi minta analis saya menyiapkan analisis terkait dengan kontroversi ya. Saya pakai istilah kontroversi seperti yang disampaikan selama seminggu terakhir. Jadi pertama saya ambil dari isu tentang Pak Jokowi dulu, ya sebelum masuk ke sana. Jadi sebetulnya isu yang terkait dengan Pak Jokowi itu apa saja? Apakah benar memang masalah kontroversi ijazah palsu ini yang paling besar ya topiknya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama seminggu terakhir, yang paling besar terkait dengan Pak Jokowi itu adalah memang urusan ijazah. Ya, kemudian itu sekitar hampir 40% lebih itu percakapan tentang Pak Jokowi terkait dengan ijazah. Jadi beliau itu tidak banyak dibahas tentang isu yang lain, tapi ijazah mulu nih. Gitu. Kemudian terkait dengan kasus Tom Lembong, itu kan luar biasa juga, tapi hanya 5%. Ya, kemudian ada kasus yang lain, isu yang lain, yaitu pemakzulan Gibran. Ini kan menyeret Pak Jokowi juga. Ini terkait hanya sekitar 3%. Jadi ketika mengangkat masalah ijazah, karena memang ini yang lagi ramai betul ya terkait dengan Pak Jokowi gitu, ya, sekitar 40% lebih. 40% kemudian yang besar sekali itu. Kemudian kita lihat, jadi isu tentang ijazah ini, seperti yang Bang Don ceritakan tadi, ini kenapa kok masih jalan terus ya? Lama sekali, banyak sekali isu dan ini terus yang dikawal seolah itu. Kalau saya lihat di peta sosial network analysis ya, kami coba lihat apa sih yang membuat isu ini kok jalan terus? Karena memang di dalam media sosial itu ada namanya engagement. Faktor engagement itu yang melibatkan orang lain ikut berbicara, orang lain ikut posting, ikut meramaikan, dan petanya luar biasa besar. Ada pro dan kontra, ya. Pro kontra artinya kontra Pak Jokowi lah ya. Kontra Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu itu besar sekali. Ya, didrive oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Hampir setiap minggu itu kan ada pembahasan di televisi juga, sehingga di media sosial terjadi resonansi juga. Media sosial menerima, kemudian di televisi juga merespon lagi. Jadi ini yang menyebabkan nggak berhenti-henti. Sementara yang pro Pak Jokowi ada, tetapi kecil sekali, beda dengan zaman dulu. Saya lihat akun-akunnya saya nggak pernah kenal. Akun-akunnya ada angkanya di belakangnya. Kalau dulu kan top influencers yang mendukung Pak Jokowi. Sekarang saya lihat itu di dalam kasus kontroversi ijazah ini. Kira-kira demikian ya, kalau saya lihat. Jadi pasca gelar perkara ini isunya juga jadi makin naik ya. Karena itu jadi bahan juga buat mereka yang mendukung Pak Jokowi. Lihat nih, ada ijazah asli atau ini ada hal yang bisa dipakai untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Di sisi yang lain, Roy Suryo juga nggak mau kalah kan dengan serangan-serangannya. Artinya Mas Fahmi, pasca gelar perkara khusus malah isu atau nama Jokowi malah makin nambah ya di percaturan media sosial begitu ya? Ya betul. Jadi setiap kali ada isu di media sosial muncul di televisi, begitu di TV muncul di media sosial. Apalagi kalau ada isu namanya offline. Gelar perkara itu bukan lagi online tapi offline. Dan kalau kita lihat ini kan seperti offline gelar perkara. Ini kan jadi dialektika. Tadinya itu berasal dari mana? Kan dari online. Kontroversi dibangun terus-menerus pelan-pelan di dunia online, mendapatkan respon yang sangat bagus dari publik. Bagus dalam artian saya nggak bilang positif negatif ya, tapi sangat bagus dalam si engagement ya. Dimagis sama PUBG sampai ke dunia offline, sampai terjadi gelar perkara. Ini artinya sesuatu yang sangat besar. Karena biasanya online selesai online saja. Kalau ini tidak. Lama sekali. Itu menjawab kenapa handphone Bang Don nggak berhenti notifikasi tentang ya Bang. Mas Hensat, penjelasan Mas Fahmi kan sudah bisa kita tangkap. Tetapi kan Anda sebagai ahli komunikasi politik, spesialis di situ, lihat kegaduhan seperti ini dari perspektif komunikasi politik. Gimana Mas? Jadi sebetulnya saya melihat langsung ada 3 kubu kan di sini. Kubu yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli.
kubu yang percaya bahwa itu palsu, dan yang ketiga bodo amat gitu. Ada juga kubu bodo amat. Pasti ada. Anda yang mana, Mas? Anda masuk yang mana? Kalau saya masuk di kubu yang terserah UGM. Oh iya. Ada 4 dong. Ya itu sebetulnya bodo amat itu. Jadi gini maksud saya, kalau di kasus ini kan kita mesti lihat ini ujungnya ada di mana sih. Jadi kalau kita dalam dunia akademisi, ada latar belakang, terus ada tujuan penelitian, nanti hasilnya apa. Nah ini saya belum lihat hasilnya ini mau kemana. Apakah hasilnya ini memang ada keuntungan politik untuk Pak Jokowi atau hanya untuk kepuasan pribadinya Roy Suryo dan teman-teman? Ya. Kalau saya sebagai akademisi memang pada saat UGM menyatakan itu asli, maka saya berpendapat ini asli. Dan Pak Jokowi saya yakin tahu bahwa bebannya itu sekarang ada di UGM. Karena dia ngeluarin, bahkan menurut saya levelnya kepolisian dengan levelnya UGM itu jauh lebih tinggi UGM. Makanya dia jadi rektor UGM sekarang tuh berat banget. Karena harus mempertahankan itu. Saya juga agak aneh sih pada saat kemudian UGM masuk ke arena pagi-pagi dan menyatakan itu asli. Padahal dengan bergulirnya isu ini banyak hal yang muncul tiba-tiba muncul baru lagi. Tapi kalau kita kembali ke apa pernyataan saya tadi, memang Roy Suryo juga mesti menjelaskan ini ujungnya mau kemana. Apakah kemudian setelah ini juga digugat ijazah SMA-nya Pak Jokowi, karena desas-desusnya SMA 6 Surakarta itu baru ada tahun 86, sementara Pak Jokowi lulus tahun 85, kan nggak mungkin ada tarik mundur kan. Saya sempat ketemu Mas Hen sama Roy Suryo dalam beberapa dialog di Nusantara TV, dan saya tanya ujungnya kemana? Kayaknya berjelit-jelit kata dia. Bahkan semalam saya ngobrol sama Bang Richmond kan, ini kemana ujungnya? Oh, pelurunya masih banyak. Saya pancing misalnya ya, setelah Jokowi apa? Gibran, Kaisang, bahkan Jan Etes pun ya. Iya. Di sini Roy Suryo buka kaos. Ya. Oh iya. Kaos memperlihatkan bahwa ini masih banyak ini kira-kira itulah. Pelurunya banyak. Tetapi gitu. poinnya kan selalu ada pertanyaannya. Nggak tahu saya, tapi sebagai jurnalis kan kita selalu skeptis. Betul. You punya data itu basisnya valid nggak? Dari mana? Kalau tidak valid itu garbage in, garbage out. Kira-kira begitulah. Sekarang dia bilang valid, tapi kan valid itu kan harus di verify betul begitu. Itu kan sebabnya ketika sampai di Bareskrim bilang tidak ada soal tentang keaslian. Betul. Lalu kemudian dengar mereka bawa data-data yang kemudian diperlihatkan kemarin oleh Roy Suryo. Kembali lagi pertanyaannya, apa itu data valid? Karena ketika kita gampang menuduh misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, kan bisa juga sebaliknya. Jangan-jangan yang di bawah ini juga dicetak di Pasar Pramuka. Gitulah. Atau dibikin sendiri. Saya tanyakan juga soal itu dan jawabannya sangat hakul yakin loh Bang. Makanya sebetulnya ini terlalu banyak desas-desus. Desas-desus yang SMA tadi, desas-desus yang ijazah mana yang asli mana tidak, kemudian ada skripsi, ada KKN dan lain-lain. Tapi yang memang belum terjadi sampai hari ini itu tampil bareng UGM dan Pak Jokowi. Itu belum terjadi tuh. Mungkin kalau kemudian tampil bareng ya itu mungkin agak meredakan, tapi walaupun tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Jadi kalau kita melihatnya ini memang satu persatu keluarga Jokowi ini mulai muncul dipermasalahkan. Baru-baru saja di Sumatera Utara kawan baiknya Bobi ya. Kemudian juga Mas Gibran lagi rame nggak jadi dikirim ke Papua. Belum lagi Kaisang dan lain-lain. Tapi balik lagi ke isu ini, kalau saya memang Bang, ini bebannya ada di UGM sekarang. So hati-hati UGM. Kalau sampai ternyata terbukti tidak asli, terus UGM mau gimana? Mau bubar nih kampus? Karena kan menanggung beban yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat tadi kata Bang Ismail Fahmi, 40% bicaranya tentang ijazah. Jadi mungkin orang yang bodoh amat itu juga mau nggak mau ngejutin juga itu ijazah itu. Tapi ya itu tadi ujungnya ini ada kemana? Sudah selesai dia jadi presiden. Lantas apa yang akan dikejar nih? Apakah kemudian kita dituduh dibohongi nih satu negara ini? Karena saya pernah juga itu. Dia katakan ya kita kalau terbukti bersalah ya kita palu satu negara. Sebentar, saya pinjam ujungnya Mas Hensat tadi, Bang Don, saya mau nanya.
kita kan sesama jurnalis kan istilahnya kan juga harus melihat secara berimbang kan. Betul. Tapi kalau saya pakai istilah barisan sakit hati sekarang bangkit lagi, bagaimana kalau abang lihat ini? Ya kan mungkin lebih baik sudah selesai yang dia karena ini kan soal politik gitu. Saya lebih tertarik kalau mau tanya lagi ke Mas Fahmi. Oke. Kita mau tanya tentang posisi para netizen itu untuk percaya keaslian atau palsu ini gitu. Kira-kira seperti apa angkanya Mas Fahmi? Kalau dilihat dari pendukung ya, saya ada peta sosial networknya itu bisa tampak kayaknya saya belum dapat angkanya, tapi dari besaran itu 60% lebih, itu gede banget itu pro Roy Suryo lah katakan gitu. Jadi yang mendukung itu. Ya, jadi kalau dibilang siapa yang banyak percaya, mana yang banyak dipercaya antara yang bahwa ini palsu atau tidak, lebih banyak percaya bahwa ini palsu. Itu kalau dari peta volumenya saja ya. Nah, tapi kan berbeda kalau seandainya kita tanyakan, beberapa survei kan menanyakan langsung kepada masyarakat. Mereka tidak bersuara. Artinya memang harus dilihat antara percakapan di media sosial itu kadang tidak menggambarkan yang real di masyarakat. Harus ada dua-duanya. Makanya pertanyaan lanjutannya Mas, ini yang bersuara itu mana yang buzzer, mana yang organik? Seperti apa sebetulnya komposisinya? Kalau dilihat ya, ini kan saya lihat akun-akunnya itu turunan dari Pilpres yang sebelum-sebelumnya. Ya. Di dalam Pilpres sebelumnya itu kan banyak itu. Kalau dibilang organik, definisi organik Bang, buzzer itu organik. Ya. Mereka yang hanya meretweet juga artinya memang akun betulan. Sementara yang tidak organik itu menggunakan bot. Jadi ini sangat organik juga sama, karena terus-menerus. Kalau kita menggunakan bot, bayangan saya itu dengan volume pengguna yang begitu besar yang mendukung bahwa ini adalah palsu, itu biayanya sangat besar gitu. Sementara saya lihat ada beberapa akun ya, kelompok akun yang cukup kecil yang mencoba untuk mengcounter, itu ada indikasi penggunaan bot misalnya, dan itu nggak bisa terus-menerus, nggak bisa sustain. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Sementara kalau yang ini natural sekali. Tapi ya itu tadi, ini kan polarisasi dari Pilpres yang kemarin. Yang mana memang sangat besar, yang kontra Pak Jokowi sangat besar, dan mereka terus bercakap secara konsisten, yang bisa menjawab, bisa membuat sebuah isu itu jalan terus-menerus gitu. Ya, karena ada semacam ikatan emosional ya Bang Nun ya. Makanya saya balik lagi ke Mas Hensat tadi soal diksi barisan sakit hati yang belum kelar, cinta lama belum selesai begitu, sampai kemudian menjadikan Jokowi sudah selesai menjabat. Ini kesempatan, komentarnya. Ya, kalau barisan sakit hati kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu selesai gitu. Tapi apakah kemudian Roy Suryo, Rismond dan teman-teman itu dan kawan-kawannya maksudnya itu adalah barisan sakit hati, kan kita belum pernah nanya juga. Saya juga belum pernah nanya juga. Berkali-kali kan kalau kita ketemu di studio, Roy Suryo bilang ini demi kebaikan umat aja. Dia nggak ada kaitannya sama barisan sakit hati. Tapi kalau kita lihat perbincangan itu memang sudah sampai perbincangan di warung kopi. Jadi artinya banyak juga yang menaruh perhatian terhadap kedai kopi itu. Jadi banyak yang menaruh perhatian tentang case itu. Iya betul. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini barisan sakit hati atau tidak, menurut saya tidak. Karena akhirnya banyak sekali orang yang bertanya, oh ini jangan-jangan beneran palsu nih. Makin lama isu ini berkembang, nanti coba tolong dicek di Bang Ismail Fahmi. Makin lama isu ini berkembang, makin banyak orang yang percaya kalau itu palsu. Kalau itu bacaan saya di media sosial. Makanya saya balik lagi, setiap kali ada yang bertanya, saya balikin lagi itu ke UGM. Biarkan bebannya itu ke UGM, karena begini loh Bang. Negara ini kan harus maju ya. Kalau kita stuck banyak urusan lah, urusan ijazah ini repot juga gitu. Tapi memang yang saya harus geleng-geleng kepala sih. Ini Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya tidak mundur satu jengkal pun. Bahkan mereka terus-menerus memberikan bukti baru lagi, dan selalu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang rasional buat kita. Tentang skripsi, tentang KKN, kemudian ada tampilnya seorang dosen yang namanya Pak Kasmujo, tiba-tiba muncul lagi ada Universitas Pasar Pramuka. Jadi isu-isu ini terus-menerus berkembang, desas-desusnya semakin naik,
Dan kita yang terbiasa dengan film-film konspirasi, mulai juga, wah ini jangan-jangan nih. Apalagi kemudian mulailah PDI Perjuangan di kotak-katik kan, muncul lagi orang-orang PDI Perjuangan yang bicara itu. Jadi kita nih, wah, masuk tuh barang. Wah, ini luar biasa sekali. Tapi apakah kemudian ini menguntungkan Pak Jokowi secara politik? Menurut saya tidak sepenuhnya. Karena tapi tahan dulu, banyak tidak positifnya. Soal itu tahan dulu, kita bahas di segmen berikutnya. Karena saya lihat kopinya sudah mulai habis ini ya. Beda lah kopi di sini sama di kedai kopi. Tadi saya sudah bilang esteller deh ya. Selanjutnya untuk segmen berikutnya. Kalau esteller nanti penonton kita ikut teler. Jangan kemana-mana pemirsa, Doncast segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.